Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi anna rusulahu shadiquna fima akhbaru bih. Wa bi anna rusulahu lan kelawan sak temene pira-pira utusane Allah. Niki wawune ngatof teng lafadz sadaqtu. Teng lafadz sadaqtu bi wujudillahi wa bi sifatihi lan iki ngatofe teng lafadz bi wujudillahi wa bi sifatihi. Terus wa bi anna rusulahu ay saddaqtu bi anna rusulahu asine diringkes lan enten wawu ngatof wa bi anna rusulahu. Nek lafadz rasul kok mboten enten wawune berarti napa jamak. Rusul niku jamak dari rasulun. Rasulun satu orang rasul, rusulun jamak dari lafadz rasul. Jadi nek mboten enten wawune sampean bacane ampun rasul tapi rusul. Karena jamak, bentuk jamak dari lafadz rasulun. Nek enten wawune berarti mufrad. Lan nek mboten berarti bentuk jamak. Rasulun jamaknya rusulun. Wa bi anna rusulahu lan kelawan sak temene pira-pira utusane Allah iku shadiquna pira-pira wong kang temen-temen, wong kang bener netepi kabeneran fima ing dalem perkara akhbaru kang padha awe kabar sapa rusul. Akhbaru kang padha awe kabar sapa rusul bihi kelawan ma anillahi awe kabar anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wabil ba'si lan kelawan onone tangi saking alam kubur, maksudnya wabil ba'si minal kubur, wabil ba'si lan kelawan den tangiake. Wabil ba'si lan kelawan den tangiake, maksudnya yakini dengan adanya yaumul ba'as, hari di mana besok kita akan dibangkitkan kembali dari alam kubur kita masing-masing setelah meninggal. Namanya yaumul ba'as. Wabil basilan kelawan den tangiake minal kuburi saking pira-pira kubur. Qala ndika sapa ba'duhum sebagiane ulama. Sebagian ulama. Man ta'allama fi shighari amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadarihi khairihi wa syarrihi minallah wa alima anna dzalika imanun illa annahu la yuhsinu tafsirahu fala yuhkamu bi imanihi. Iki dawuh sebagian ulama ngendikaken man utawi sapa wonge iku ta'alama belajar sapa man. Iku ta'alama belajar sapa man, belajar fisigori ing dalam tingkah isih cilik. Fisigori ing dalam tingkah isih cilik, belajar kawit cilik, kawit alit, belajar nopo amantu billah, amantu iman sapa ingsun. Amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah. Wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Wal yaumil akhir lan kelawan dina akhir. Wa qadarihi lan kelawan pestene Allah
Wairihi ya baguse qadar wa syarrihi lan olone qadar minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Awi cilik belajar tentang pengertian amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi ila akhir. Ya, seperti kita dari kecil sudah mulai diperkenalkan dengan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, baik dari tingkat TPQ, tingkat mulai kita di TPQ, kita di madrasah, kita sudah mulai dikenalkan dengan amantu, iman dengan Allah. Kita mulai dikenalkan dengan adanya Allah, adanya Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta? Allah. Sehingga nang TK mau digawe lagu topi saya bundar diganti Tuhan saya satu Tuhan saya, kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Ya, dari TK bahkan dari kecil. Ya kan sebatas itu orang tua ataupun pelajaran di TPQ ya sebatas itu pengenalannya. Nah sampai nek enggak mondok ya mungkin begini kutok. Pengetahuan tentang iman ya hanya sebatas itu. Kamu dikenalkan tentang Allah, kamu dikenalkan tentang Tuhan, ya hanya sebatas itu. Padahal yang namanya iman tidak hanya cukup seperti itu. Iman tidak cukup seperti pengertian seperti itu tok. Ya itu hanya untuk menjawab soal bisa bijimu 100. Siapa Tuhan? Allah. Jawablah kamu Allah. Gitu? Jawab. Bener nek menjawab tes-tesan ujian kaya bocah. Tes-tesan teng TPQ teng madrasah ya bener. Tapi hakikat iman tidak seperti itu tok. Kamu bisa menjawab seperti itu, kamu paham tidak artinya? Artinya pengertian sejatinya lafaz amantu billah wa malaikatihi dan seterusnya itu kamu paham apa enggak? Maksudnya apa? Lah kalau tidak tahu maksudnya berarti imanmu hanya sebatas itu. Kalau hanya sebatas itu sehingga ulama ngendikaken man ta'allama fi shighar amantu billah. Kalau hanya cukup seperti itu, kamu merasa cukup, kamu sudah menjadi orang yang beriman dengan pengertian hanya sebatas itu, bukan mempelajari, memperdalami tentang dalilnya keimanan, maka ini menurut sebagian ulama fala yuhkamu bi imani, kamu tidak dihukumi iman. Ya dah? Lah. Makanya penting sekali pelajaran tentang tauhid, pelajaran tentang pendalaman keimanan, sehingga iman kita tidak cukup hanya sebatas imanul muqallid, imannya orang-orang yang hanya ikutan atau sebatas pengetahuan siapa Tuhan itu Allah, tanpa tahu, tanpa memaknai sejatinya makna aman itu seperti apa. Mungkin kalau ditanya aman itu apa artinya, ya saya beriman, tahu. Mungkin kalau sebatas untuk menjawab tes-tesan tertulis bisa kamu menjawab. Tapi kalau memperdalam, memaknai aman itu butuh pemahaman, butuh pendalaman keilmuan. Iman itu apa nanti dijelaskan. Nah kalau kamu bisa menjelaskan berarti itu sudah pada keimanan yang berdasarkan dalil, tidak hanya cukup pengetahuan sebatas amantu, sebatas saya beriman kepada Allah tok. Nah, sehingga ulama ini mendikatakan seperti itu. Ketika ada anak dari kecil belajar tentang amantu billah, dikenalkan dengan istilah Tuhan itu Allah. Kamu Tuhan itu punya malaikat, punya kitab, punya rasul. Nah, semuanya wajib dipercayai. Nah, kemudian kalau hanya sebatas itu tanpa ada pendalaman pembelajaran lagi, ya ini yang dimaksud sebagian ulama fala yuhkamu bi imanihi. Wa alima lan ngerti sapa man anna zalika ing sak temene mengkono aman tu iku imanun iman
Wa alimalan ngerti sapa man anna zalika ing sak temene mengkono-mengkono amantu billahi ila akhir niku ucapan seperti itu iku imanun iman. Yo ngerti nek niku iman itu ketika engkau ditanya iman maka kamu jawabnya ya amantu billahi wa malaikatihi dan seterusnya sampai khairihi wa syarihi minallah. Kamu tahu jawabannya itu. Karena itu memang secara definisi ya seperti itu iman. Kalau ditanyakan definisi iman, kalau iman kamu jawab aman tuh betul. Sehingga kamu tahu kalau itu iman. Illa annahu tetapi illa annahu angin sak temeneman. Illa annahu angin sak temeneman iku la yuhsinu orang bagusi sapa man. Iku la yuhsinu ora gelem bagusi sapa man tafsirahu ing penjelasane zalik. Iku la yuhsinu ora bagusi sapa man ora gelem bagusi sapa man tafsirahu ing penjelasane zalik niku maknane isine ya amantu niku wau amantu billahi wa malaikatihi dan seterusnya niku. Fala yuhkamu mongko ora den hukumi apa bi imanihi imane man naudzubillah. Fala yuhkamu mongko ora den hukumi apa bi imanihi imane man maka imannya tidak dianggap hukum orang yang beriman. Kan dapat. Maka memaknai iman atau memperdalam iman, mengkaji keimanan, mencari dalil-dalil keimanan, mempelajari tauhid itu hukumnya wajib. Ma'rifat billah itu hukumnya wajib bagi setiap orang mukallaf. Tidak cukup hanya ma'rifat pada sebatas pengertian tok amantu billah, tapi ma'rifat dengan penjelasan dalil. Baik dalil akli ataupun dalil naqli. Dalil itu ada dua. Ada dalil naqli, dalil akli. Dalil naqli itu dalil yang sumbernya dari apa? Al-Qur'an, Al-Hadis. Dalil yang sudah ada ketetapannya di Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka namanya dalil naqli. Nah, yang kedua dalil akli. Dalil akli itu dalil yang bersumber dari kemampuan akal untuk mencerna, untuk memahami tentang adanya dalil-dalil. Ini namanya dalil akli. Tentunya akal yang sehat, akal yang sempurna, yang bisa memahami tentang dalil-dalil kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam mempelajari tauhid, mendalami iman itu sumber dalilnya kali ini. Kita menggunakan dalil akli dan juga dalil naqli. Kenapa harus pakai dalil akli barang akal barang tinggo? Ya karena kita manusia itu dianugerahi oleh Allah berupa akal yang sempurna. Fungsi akal niku untuk berpikir. Fungsi akal itu untuk berpikir, untuk memahami, untuk mengetahui segala sesuatu atau pengetahuan. Ya, fungsinya akal kan niku. Gusti Allah maringi akal datang kita sedaya niku apa kurang hiasan kan mboten. Sehingga akal itu harus disyukuri dan syukur dengan akal itu ya menggunakan akal kita untuk thalabul ilmi, untuk memahami ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala, termasuk mensyukuri akal. Nah, ketika akal bisa memahami tentang dalil-dalil, kemudian menyimpulkan tentang dalil keimanan, itu namanya sumber dalil ngakli. Nah, antara dalil naqli dengan ngakli itu tidak bertentangan. Tidak ada yang bertentangan satupun. Sehingga dua-duanya menjadi sumber dalil tentang keimanan. Jadi begitu juga agama Islam niku
semua syariatnya diterima oleh akal. Kalau memang diturunkan kepada manusia niku Gusti Allah sudah mengukur dengan kemampuan akalnya manusia yang diciptakan oleh Allah. Sehingga syariat-syariat kemudian hukum-hukum Islam niku semuanya tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat, kemudian bertentangan satupun. Nah, niki simpulan apa? Menurut sebagian ulama bahwa iman itu penting sekali untuk dipahami kemudian diperdalam, tidak hanya sebatas kita menerima pengertian tentang iman tapi tidak mau mempelajari penafsiran daripada iman itu sendiri. Ya. Kalau untuk pengertian iman ya kita sudah dari kecil diberi pengertian tentang Tuhan itu Allah, ada nabi-nabi, ada malaikat, kita sudah mulai dikenalkan. Tapi untuk memperdalam meyakini tentang hal tersebut itu butuh dalil-dalil. Dalil yang harus kita pelajari ada dari sumber dalil ngakli, ada dalil nakli. Nah, sehingga ketika hanya sebatas itu mencukupkan, tidak mau memfungsikan akalnya untuk mempelajari tentang dalil iman, tidak mempelajari tentang dalil tauhid, maka fala yuhkamu bi iman ini menurut sebagian ulama imannya tidak terhukumi orang yang beriman yang selamat. Ini makanya penting. Ya bejo sampean, beruntunglah kalian, beruntung panjenengan, kita semua yang diberi kesempatan untuk belajar meneruskan tentang dalil-dalil keimanan. Ya nek jajal nek orang ngaji ditambah. Ya kalau mungkin di pengajian, di pelajaran TPK di madrasah mungkin belum mempelajari pendalaman sedalam niki mboten. Karena hanya sebatas pengertian iman. Sehingga belum sampai pada pemahaman tafsir daripada iman itu sendiri apa. Okay. Pun niku sebagian ulama. Wa qala andika sapa ba'dhum sebagian ulama meneh. Qala andika sapa ba'dhum sebagian ulama imanu syahsin. Imanu syahsin utawi imane wong suwiji. Qala andika sapa ba'dhum sebagian ulama imanu syahsin utawi imane wong suwiji hala baksin ing dalem nalikane tingkah ngrasa pegot. Hala baksin ing dalem tingkah ngrasa pegot, jadi merasa terdesak, keadaan sudah gawat, genting. Hala baksin ini seperti itu. Maksudnya apa? Waqta sakaratil mauti, waqta sakaratil mauti tegese waktu sakaratil maut. Jadi waktu dimana seorang itu memenuhi ajalnya atau pada saat-saat detik-detik sakaratul maut itu namanya hala baksin, karena sudah tidak ada pilihan. Fa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ata wa la yastahsimun. Kalau sudah sampai pada saatnya itu ya mau dipending 5 menit, 1 menit, 2 menit tidak bisa. Nah, itu kalau sudah pada saat seperti itu kok baru beriman? Kok kamu baru beriman? Imannya seseorang yang imannya itu apa namanya? Hadirnya keimanan itu pada saat hala baksin, pada saat waktu sakratil maut, waktu sudah mepet ajal. Dari metune tok ruwe. Kemudian dia diberi apa? Dia baru beriman. Napa?
Nginda ru'yati makanihi ing dalem nalikalane ningali panggonane man. Inda ru'yati makanihi ing dalem nalikalane ningali panggonane man fil jannati ing dalem swarga au finnari utawa ing dalem neraka iku ghairu maqbulin. Iku ghairu maqbulin ora den trimo. Iku ghairu maqbulin ora den trimo. Lingadamil idyani krana ora onone nekani. Lingadamil idyani krana ora onone nekani bil ma'muri kelan perkara kang den perintah apa bihi al ma'mur. Bil ma'muri kelan perkara kang den perintah apa bihi al ngan ikhtiarin saking tingkah ikhtiar. Ngan ikhtiarin saking tingkah ikhtiar. Dan ini menurut sebagian ulama lagi qala ba'dhum imanu syakhsin hala ba'sin ay waqta sakaratil maut ngindaru yati makani fil jannah au finnar ghairu maqbul. Nah, sebagian ulama lagi tadi mengatakan ketika ada orang yang beriman, iman dari kecil mengetahui definisi iman, mengetahui perincian definisinya iman, tapi tidak mendalami pengertian iman berdasarkan dalil-dalilnya, maka tadi dikatakan oleh sebagian ulama yang awal niku ngendikaken napa fala yuhkamu bi iman, imannya tidak dianggap dihukumi orang yang beriman. Sebagian ulama lagi ngendikaken ketika seseorang beriman atau imanu syaksin hala ba'sin, ketika ada seseorang sudah mepet datang ajal, mepet sakratul maut, keadaan sudah genting, sudah mendesak, apalagi wis rawuhe malaikat sing arep njabut. Waqta sakratul maut ngindaru yati makani fil jannah. Nah, ketika seorang itu mendekati ajal atau pada saat sakratul maut itu sesuai dengan keterangan yang ada di hadis, keterangan itu ngendikaken bahwa setiap orang yang menemui ajal itu nanti akan dipandangkan oleh Allah, akan diperlihatkan tempat sejatinya nanti di akhirat. Jadi setiap orang, baik yang mukmin atau tidak mukmin. Jadi ketika orang pada saat sakratul maut itu diperlihatkan, ditampakkan tempatnya yang nanti akan ditempati di akhirat. Nah, pilihannya di mana? Fil jannah au finnar. Jadi masing-masing kita nanti ketika sakratul maut itu ditampakkan oleh Allah, iki lho pembangunanmu nanti. Ini lho tempatmu nanti. Ini lho tempatmu nanti di akhirat. Nah, kan tentunya masing-masing orang itu tidak sama. Nah, mudah-mudahan kita nanti ditampakkan tempat kita di surga, fil jannah. Nah, pada saat itu, pada saat sakratul maut, kemudian pada saat ditampakkan tempatnya baik di neraka atau di surga, kok kemudian barulah dia beriman, barulah dia percaya. Lah kawit wingi mengendi sampean? Nah, pertanyaan kan ini, dari kemarin kemana? Kok baru percaya sekarang? Bukankah kabar sudah disampaikan? Bukankah Nabi sudah diturunkan? Bukankah Rasul sudah menyampaikan? Kenapa barulah engkau beriman pada saat niki? Ungkapnya seperti itu, gampangannya. Ya, jika ada orang kok seperti itu, sudah pada saat sakratul maut, barulah karena dia melihat tempatnya diperlihatkan neraka, baru dia beriman. Nah, urung iman kita kan ya benar-benar ya iman kita selamat.
Walaupun kita belum sampai pada imanul hakiki. Iman yang hakiki itu tidak sampean yakin dengan adanya neraka, yakin adanya surga. Yo kudu sampean weruh neraka nang ngarepmu. Sampean kaya weruh surga nang ngarepmu. Itu imanul hakiki. Nah, kita mungkin belum sampai itulah. Kita masih orang-orang imanul bil istidlal. Setidaknya kita bertahap. Jangan hanya sebatas imanul muqallid. Iman kita hanya ikut-ikutan, tapi setidaknya kita meningkat dengan adanya pembelajaran, kita thalabul ilmi, meningkat pada imanul mustadil atau mustadlil. Imannya orang-orang yang mencari dalil keimanan. Nah, kalau hanya sebatas itu, sebatas mencari pengertian iman tok, sudah kamu dapatkan nang TK kan wis yo dikenal Gusti Allah. Dikenalkan Tuhan itu namanya siapa? Allah. Kemudian kamu dikenalkan malaikat, nama-namanya ada malaikat yang 10 sudah kenal kamu kan. Tapi kalau hanya tahu tok, tidak memperdalam tentang penafsiran iman dengan malaikat seperti apa, iman dengan Allah seperti apa, itu tadi yang dikatakan yang pertama, fala yuhkamu biimanihi. Kemudian menurut sebagian ulama yang kedua niki, jika ada orang yang mendekati sakratul maut kemudian Allah menampakkan tempatnya di neraka atau di surga, baru dia beriman. Gara-gara ditampakkan baru dia mau beriman, baru dia meyakini, oh ya betul, ternyata betul ada neraka, ternyata betul ada surga, saya beriman. Padahal dia sudah hampir lepas ruhnya. Sakratul maut kan garingan tani niku. Nah, kalau imannya karena dia ditampakkan oleh Allah tentang adanya neraka ataupun surga pada saat sakratul maut, baru dia mau beriman, wairu maqulin. Ini menurut sebagian ulama, imannya yang seperti itu tidak diterima. Maka ya kita masih hidup sekarang, masih diberi kemampuan, diberi ikhtiar, diberi anugerah akal yang sempurna, akal yang sehat. Ya mari kita fungsikan akal kita untuk thalabul ilmi, untuk mencari dalil-dalil keimanan, sehingga kita tidak tergolong orang yang iman sahsin halabasin waqta sakratil maut wairu maqulin. Jadi andaikan kita menjumpai ajal, kita sudah membawa iman dengan iman yang bil istidlal, dengan iman yang berdasarkan dalil, iman yang berdasarkan keyakinan bersumber dari dalil keimanan. Bukan karena memang pada saat sakratul maut kita ditampakkan tempatnya di neraka, ditampakkan tempat kita di surga, bukan. Tapi kita sudah dari semenjak kita hidup sudah percaya, sudah yakin dengan adanya neraka dan surga. Nah, sehingga orang mukmin itu kadang ada yang menjumpai ajal itu sulit. Kalau di kitab apa? Di kitab Daqaiqul Akhbar niku tentang riwayat kisah ketika seorang mukmin itu nanti diambil memenuhi ajalnya, niku malaikat yang akan mengambil ruh kita niku kebingungan. Mau diambil dari matamu sering dipakai untuk apa? WA. Lalu matamu kur nggo gawe WA, kur nggo gawe deleng-deleng sing ora bener, ya gampang metune kang mripat. Copot bae kang mripat. Tapi kalau tahu ternyata matanya si fulan ini setidaknya sering dipakai untuk membaca Al-Quran, baca kitab dan sebagainya yang bermanfaat. Malaikat itu bingung harus menjadi kang mripat. Angel metune kang mripat. Karena mripat ini selalu dipakai untuk hal yang baik. Ganti lewat telinga, jajal lewat telinga. Oh, ternyata masih kesulitan. Karena apa?
telinga orang tersebut masih sering dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Lah nek ngrasani tok ya gampang metune kan. Tutut bae. Terus ganti nggon. Ya sing bolong-bolong niku. Ya sing bolong-bolong. Apa? Lisan atau dari mulut. Dalam mulut kan ada lisan, dalam mulut ada lisan. Ambil dari mulut kesulitan. Karena apa? Mulut ini bicara, mulut ini sering dipakai untuk bertasbih, untuk berzikir, untuk bersolawat. Dan nek mulut teh kanggo ngrasani wong tok ya jabut bae kang mulut. Enak. Ndak kesuwen. Oh, ya kepenak-penak maksudnya apa pilihannya mudah. Kalau orang mukmin yang betul-betul ahli taat, ahli ibadah, anggota tubuhnya sibuk dengan ibadah, niku malaikat kebingungan. Ganti maning dari anggota lain, dari kaki, dari tangan. Sehingga malaikat sampai kewalahan, wis ora nang panggonan sing kanggo metu ruh. Lah laporlah datang Allah. Malaikat itu bingung mau jemput dari mana ini. Semua anggotanya fungsinya difungsikan untuk ibadah. Ya sampean ngaji para yang nganggo sikil lah. Sampean budal teng pengajian teng pondok yang nganggo sikil. Sampean nulis ketika ngaji pakai tangan. Kemudian sampean ketika ngaji juga pakai meripat, pakai tangan ngantuk gitu. Sing ngantuk kang ngomong meturu ya. Sing ngantuk ya. Ora kena ditahan kan. Ditahan lah gitu. Sing ngantuk. Jadi kebingungan akhirnya rapor datang Allah. Gimana nih solusinya? Biar orang mukmin ini bisa apa? Lepas ruhnya bisa kepenak, bisa mudah lepas ruhnya. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil sampel surga dan sampel neraka. Ya kalau untuk orang mukmin diambillah sampel surga. Kalau memang tempatnya di surga maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil sampel surga, gambar surga ditokna maring mukmin niku wae. Sing apa? Yang mau diambil ruhnya ternyata seluruh anggotanya tertutup untuk keluarnya ruh. Karena apa? Berisi ibadah kabeh. Akhirnya dicolon dawuh datang malaikat niku memerintahkan supaya mengambil sampel gambarannya surga itu supaya nanti akan ditempati oleh si fulan karena memang dia betul-betul orang mukmin yang taat. Ya tentunya makomnya tempatnya di surganya Allah sehingga diambilkan sampel surga. Dan begitu dia melihat sampel surga, brus langsung los bah, ngoyok langsung gelem-gelem. Nah, itu orang mukmin, jadi mudah. Ya, sehingga sebaliknya ketika naudzubillah ketika memang tempatnya si fulan orang yang mau menjemput diambil ruhnya kok ternyata memang tempatnya di neraka naudzubillah itu ya diambilkan sampel neraka. Malaikat diperintahkan oleh ambil sampel neraka. Nah, habis lagi ngadepi sakratul maut kegentingan sakratul maut tambah-tambah ditampakkan sampel neraka. Tambah ditampakkan di hadapannya sampel wujud neraka. Ya tambah kamigilan. Gitu. Tambah kamigilan sehingga mungkin jenengan ketika ada yang pernah mendampingi orang yang sakratul maut kan pernah tingkahnya. Nah, kalau orang yang mukmin yang taat kemudian ketika dia lepas ruhnya kadang ada yang tersenyum gitu. Ana sing guyu mesem karena saking bungae baru gambar surga. Nanti itu tempatmu nanti. Tempatmu itu nanti. Langsung ngoyok. Ya, kan dia sambil tersenyum. Nah, sambil tersenyum akhirnya lepasnya ruh dia dalam keadaan tersenyum karena melihat tempat yang indah di surga yang akan nanti dia tempati.
Lah sebaliknya kalau orang yang tempatnya di neraka ditampakkan neraka, kira-kira nek ditampakkan neraka wajah pucet apa guyu apa. Ketika ditampakkan neraka ya tentunya seorang pasti akan merasa takut. Akhirnya raut wajah itu menggambarkan, kadang menggambarkan, tapi walau alam itu sudah diarani itu si fulan kayak pas meninggal pucet saya tempat ahli neraka kayak ya ora ngono. Tidak seperti itu maksudnya ya walau alam kebenaran hakikinya, tapi yang jelas ini sumbernya dari hadis yang ngendikaken ketika seorang yang menghadapi ajal Gusti Allah niku menampakkan gambaran tempatnya masing-masing di neraka atau di surga. Kalau min ahlil jannah akan ditampakkan surga. Kalau min ahlin nar, ahli neraka ya nanti ketika sakratul maut dia akan ditampakkan sampel neraka pada di hadapannya ketika menyebut ajal. Lah kok kembalinya kok tadi seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama pada saat sakratul maut, pada saat genting, kemudian Allah menampakkan sampel neraka, baru dia percaya, baru dia iman. Kait wingi-wingi ora ngandel, kait wingi dingendikani agesi urip ora ngandel maring neraka, ora ngandel maring swarga, ora ngandel maring Gusti Allah. Pada saat sakratul maut kok baru ngandel, karena ngandelen iku krana ya wis weruh asline, wis weruh sejatine gambar neraka. Baru dia saya iman ora kanggo. Kan tadi menurut ulama wairu makbulin. Wairu makbul. Iman yang pada saat sakratul maut tidak diterima. Kalau memang alasan imannya itu karena pada saat ditampakkan oleh Allah, pada saat sakratul maut ditampakkan sampel neraka atau sampel surga, baru dia beriman. Nah, lagi surip mari ngendi? Ya Allah, naudzubillah nih. Kalau kita tergolong orang seperti itu naudzubillah, jangan sampai wairu makulin. Jadi imannya orang yang seperti itu dikatakan tidak diterima. Alasannya apa? Kenapa tidak diterima? Li'adamil ityani, karena tidak adanya dia mau melaksanakan bil ma'muri dengan perkara yang diperintah. Apa perkara yang diperintah? Ya thalabul ilmi lah. Ya memungsikan akal mencari mencari dalil-dalil keimanan. Nah, sehingga ketika iman itu hadir pada saat sakratul maut, padahal sebelumnya dia punya akal sehat, pada saat dia hidup dia punya akal sehat, punya kesempatan, punya ikhtiar untuk belajar, kok tidak belajar, kok tidak mau memungsikan akal untuk thalabul ilmi mencari dalil keimanan, maka seandainya dia iman pada saat sakratul maut, itu menurut sebagian ulama imannya ghairu maqbulin, tidak diterima. Setidaknya nih gitu, kita bersyukur. Sekarang kita lagi belajar tentang keimanan, belajar bersama tentang dalil-dalil keimanan. Ini setidaknya ya mengeluarkan kita dari golongan orang-orang yang nanti pada saat sakratul maut itu iman yang masih hanya sebatas pengetahuan definisi iman tok. Tapi kita sudah mulai mendalami, mempelajari dalil-dalilnya. Dan mudah-mudahan iman kita ya yang diterima, bukan imannya orang-orang yang tertolak. Fa innal abda yara makanahu fi dzalikal waqti. Fa innal abda mongko sak temene kawula. Fa innal abda mongko sak temene kawula iku yara bakal ningali sapa abd. Makanau ing panggonane abd. Fi dzalikal waqti dalem mengkono-mengkono wektu. Fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono wektu. Wektu napa? Wektu sakratul maut niku.
Fa innal 'abda yara makanahu fi dzalikal waqti. Karena setiap manusia, setiap hamba yang mendekati sakratul maut itu nanti akan melihat tempatnya baik di neraka ataupun di surga. Jadi masing-masing ditampakkan. Nah, tentunya bagi orang yang imannya sudah terdahulu ketika dia hidup, sudah memiliki iman yang berdasarkan dalil, iman yang kuat berdasarkan sumber dalil akli ataupun nakli. Nah, ketika ada orang mukmin yang sudah selamat imannya, kemudian dia mendekati ajal dan ditampakkan tempatnya di surga, ya dia malah tambah bahagia toh. Nah, ya sampean kalau sekarang kan masih tanda tanya toh. Kita kan masih tanda tanya kan. Ya walaupun kita yakin, kita percaya, kita beriman dengan adanya surga, kan kita percaya. Sampean ngandel toh? Masa orang ngandel. Wong mukmin wajib ngandel anane surga. Tapi ya kita masih tanda tanya tuh kayak apa gitu. Ya kan kita baru hanya mendengar kabar surga itu indah, surga itu seperti ini, isinya seperti ini, di sana enak. Kan masih tanda tanya, masih penasaran tak? Seandainya kan ditampakkan oleh Allah kan kita malah tambah, ternyata seperti ini gitu. Ya, tambah penasaran, tambah bahagia karena betul-betul ditampakkan sejatinya. Kalau sekarang ya kita mengimaninya dengan berdasarkan kabar, berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kan masih tanda tanya karena kita belum sampai pada imanul hakiki. Kalau orang atau ulama yang sudah pada imanul hakiki, dia mengimani surga itu seperti dia melihat surga. Dia mengimani neraka seperti dia di hadapannya ada neraka. Jadi maksiat ngarepnya harus beruh neraka. Ada sampean apa beruh napa? Sampeyan maksiat ngarepe sampean beruh napa? Ya enak to maksiat ta. Ora weruh ngarepan iku kalau maksiat itu ternyata neraka. Kita belum sampai itu. Nah, kemudian sebaliknya ketika kita beribadah, kita kan ya ora weruh gambar surga ta. Sampean salat ngarepe gambaran apa? Ya kita belum sampai pada iman yang seperti itu karena ya belum sampai iman kita baru sebatas itu. Tapi kalau orang yang sudah diberi nikmat iman yang pada imanul hakiki, ya salat ya koyo ngarepe surga nih. Ya karena memang sejatinya apa ya seperti itu. Jadi artinya melihat iman dengan adanya surga seperti dia sudah seperti melihatnya di hadapannya. Jadi kalau sudah melihat, ya tanpa sedikit pun keraguan toh. Wong wis weruh. Lah nek wis weruh dewek neraka kaya apa kira-kira arep wani maksiat? Kan ndak toh. Dan kita kan ya masih ya kadang-kadang nyolong-nyolong ya ta. Kadang nyolong karena kita urung-urung gambarin neraka sing asli toh. Ya baru mendengar. Ya sok kadang percaya yakin wedi banget, kadang sok ilang manih. Kadang kita yakin banget dengan surga sampai ngotot deling ibadah. Tapi kadang juga terlena lagi. Ya karena masih dalam keimanan yang bil istidlal, belum pada imanul haqi. Tapi setidaknya ya sudah mending daripada hanya orang yang imannya hanya berikut-ikutan atau imanul muqallid ikut-ikutan. Tambah parah mani nek ikut-ikutan tok. Ngerti jenenge tok. Ngerti jenenge. Ngerti jeneng tok. Ngerti jeneng surga, ngerti jeneng tahu nama surga, tahu nama neraka, tapi tidak tahu apa itu surga, apa itu neraka, tidak ngerti. Surga itu tempatnya siapa, tidak ngerti. Juga neraka itu tempatnya bagi orang seperti apa, tidak tahu dia. Kalau iman hanya sebatas ikutan. Nah, itu makanya imannya orang yang hadir pada saat sakratul maut karena ditampakkan wujudnya neraka atau wujudnya surga, dia tidak diterima imannya. Ini menurut sebagian ulama. Wallahu alam kebenaran itu.
Karena apa alasannya tadi? Tidak mau mendatangi perkara yang diperintah ketika dia hidup. Alasannya karena apa? Kok Gusti Allah tidak menerima iman pada saat sakratul maut? Karena orang tersebut tidak mau mendatangi perkara yang wajib, yakni thalabul ilmi, mencari ilmu pada saat dia masih punya kesempatan, ngan ikhtiarin, masih hidup, masih punya akal sehat. Kita dianugerahi akal sehat, akal sempurna, kok sampai tidak dipakai untuk mencari dalil keimanan. Nauzubillah. Ya walaupun toh kita masih sebatas iman yang istidlal, walaupun belum sampai yang hakiki. Kita tahu surga, kita yakin surga. Kita tahu neraka, diberi kabar neraka, kita yakin, kita percaya. Ya, karena adanya dalil dari Al-Quran yang mengatakan adanya surga, adanya neraka, tempatnya bagi siapa dan sebagainya, kita yakin, kita percaya. Nah, itu iman yang berdasarkan dalil. Walaupun toh iman yang istidlal itu kadang masih gonjang-ganjing dengan godaan setan itu. Gonjang-ganjing. Berbeda dengan imanul hakiki, imannya orang yang sudah pada tahap hakikat. Ya orang mungkin lah wong weruh surga, orang kepengin kan orang mungkin lah wong mukmin. Ya mesti kepengin lah. Ya kita kan ya niku ya ngerti nek ganjaran jamaah kan yo kadang ya si kepadang malas dengan ganjaran ngaji yo gede, tapi kadang kita ndak mau ngaji lah. Ya ngerti, ya yakin, ya percaya dengan pahala, dengan surga kita. Tapi kadang masih ragu, masih tergoda oleh godaan setan dan sebagainya. Yaitu karena imannya kita masih pada iman istidlal. Tapi ya mendingnya napa? Kita sudah menjalankan perintah Allah, yakni napa? Thalabul ilmi. Ya mudah-mudahan tetap walaupun pada imanul istidlal, iman yang masih kita berdasarkan dalil-dalil naqli atau dalil akli, ketika sakratul maut kita imannya selamat. Allahumma amin. Amin. Jadi tidak terpeleset. Nah ini dalilnya, ini hadisnya nih. Hadis yang mengatakan tadi yang saya ungkapkan bahwa setiap hamba, setiap manusia ketika mendekati ajalnya, Allah akan menampakkan tempatnya di surgakah atau di nerakakah. Ini ada dalilnya. Tidak hanya berdasarkan kisah, mboten. Kama kaya dene katerangan ruwiya kang den riwayatake apa ma. Kama kaya dene katerangan ruwiya kang den riwayatake apa ma. Ini dari hadis anin nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu satemene Kanjeng Nabi ku kala ndika sapa Kanjeng Nabi, innal abda la yamuta hatta yara makanahu hatta yara maudu'ahu fil jannah au finnar. Nah ini kan hadisnya mengatakan innal abda sak temene kawula, innal abda sak temene kawula iku layamuta ora bakal mati. Iku layamuta, lan itu maknanya tidak akan. Kalau la itu tidak tok, lam ya tidak. Tapi kalau lan tidak akan, berarti tidak akan sama sekali. Nah, berarti ini penegasan. Layamuta ora bakal mati sopo abed. Ora bakal mati sopo abed hatta yaro sehingga ningali sopo abed. Hatta yaro sehingga ningali sopo abed maka mau doahu ing
panggonane abet fil jannati ing dalem swarga au finnari utawa ing dalem neraka fil jannati ing dalem swarga au finnari utawa ing dalem neraka. Lan iki hadisnya kan. Hadisnya dari Kanjeng Nabi ngendikan bahwa seorang manusia tidak akan pernah manusia itu mati. Manusia tidak akan mati kecuali sampai dia melihat tempatnya di surga atau di neraka. Nah, artinya apa? Ketika pada saat manusia meninggal itu nanti Allah seperti tadi saya ungkapkan, manusia akan melihat sejatinya tempatnya nanti di akhirat kamu di mana, kita itu di mana. Nah, makanya iman kita sudah terdahulu kita perkuat ketika kita masih hidup dengan harapan ketika ditampakkan oleh Allah tempat kita di surga kita tambah yakin, tambah selamat imannya. Karena tambah yakin kita sudah tahu surga, kita sudah beriman dengan surga ketika semenjak kita hidup kita meyakini walaupun masih sebatas meyakini, belum melihat hakikinya. Nah, ketika kita diperlihatkan hakikinya besok saat sakratul maut kita akan tambah yakin tentunya. Sehingga imannya selamat. Allahumma amin. Nah, ini tujuannya kan gini, Bu. Tujuannya kita mempelajari tauhid supaya ketika kita pulang, kita wafat, kita meninggal itu membawa iman yang selamat, iman yang selamat dari godaan-godaan iman. Tengah Al-Qur'an illa biqalbin salim. Jadi iman yang ada di dalam hati yang selamat, yang tegak, yang lurus. Bihilafi taubatil ya'is. Ini masih melanjutkan ngendikannya ba'duhum sebagian ulama yang ini kan tadi kesela-selai ungkapan hadis. Ini masih melanjutkan ungkapan ba'duhum tadi. Bihilafi taubatil ya'isi kelawan bedani taubate wong kang putus asa. Bihilafi taubatil ya'isi bedani taubate wong kang putus asa. Taubate wong kang putus asa fa innaha mongko satemene taubatil ya'is fa innaha mongko satemene taubatil ya'is iku makbulatun den tampa iku makbulatun den tampa diterima taubatnya walaupun taubat pada saat sakratul maut. Taubat pada saat dia hampir-hampir nek taubat diterima taubat. Karena Allah selalu menerima taubat seorang hamba ketika betul-betul bertobat sampai dia penting roh masih belum sampai pada tenggorokan. Nah, kalau sudah di atas tenggorokan ya Allah alam. Kalau masih artinya misalkan roh itu keluarnya dari kaki ke atas, kaki sudah tidak ada ruhnya, sudah tidak bergerak, tapi kamu masih punya hati. Manusia itu masih punya hati, hatinya menyesali semua perkara yang telah dilakukan semasa hidupnya, kemudian pada saat itu dia bertaubat betul-betul dari semua maksiat yang telah dilakukan selama dia hidup, kemudian betul-betul menyesal, betul-betul bertaubat datang pasti diterima. Pasti diterima oleh Allah. Kalau taubat diterima. Tapi kan berbeda dengan iman. Kalau orang mukmin, imannya sudah benar, imannya sudah berdasarkan dalil, kemudian masih tetap aja maksiat, tasih mawon damel maksiat, kemudian taubat, orang taubatnya nalikalane sakratul
tobatnya tetap diterima. Saking murahnya Gusti Allah bagi pada orang-orang yang mukmin. Tapi nek iman, perkara iman mboten, perkara iman harus dipupuk, harus diperdalam sebelum ajal. Lah nek iman niku tumbuh ketika dia baru melihat, ketika dia menemui ajal karena ditampakkan surga, ditampakkan gambaran neraka, baru dia beriman, tidak diterima menurut sebagian ulama. Tapi kalau taubat, ngende-ngende taubat sampai akhir hayat, sampai kenapa? Sampai sakratul maut, intinya urung sampai hulkum, masih ada kesempatan walaupun kaki sudah tidak bergerak. Wis copot ruwe kang sikil. Wis muga-muga meh dugi ati taubat diterima. Saking luasnya pangapunane Allah. Sehingga jangan sampai kita putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun sampai ajal hampir napa menjemput. Hampir kita menemui ajal. Tapi hati masih connect. Dia menyesal, dia bertobat padahal meh copot. Tapi belum sampai tenggorokan diterima tobatnya. Karena dia orang mukmin. Sehingga ada ungkapan bahwa maksiat itu tidak membatalkan iman. Memang betul. Ya, orang mukmin bermaksiat apa imannya batal? Ya tidak. Antara perkara maksiat, perbuatan maksiat dengan perkara iman berbeda. Kan beda. Mukmin ya ana sing taat ana sing ahli maksiat. Nah, ketika dia maksiat, orang mukmin bermaksiat apa terus imannya batal? Ya enggak. Ya tapi tetap punya konsekuensi. Kalau dosa maksiat tidak ditobati tentunya akan mendapat ya keadilan dari Allah sesuai dengan keadilannya Allah besok di akhirat. Tapi kalau dia mau bertobat, tobat walaupun dikatakan walaupun sebelum ruh kita sampai tenggorokan, meh ajal, meh kerasa mati, tembe tobat, kita berarti tanpa. Tapi yang penting ya sih urip tobat. Lalu segera sobat itu nang tenggorokan mau ni be ora, konek be ora atine ya ora. Karena batas taubat itu sampai balahotil hulkum. Ruh itu sampai tenggorokan. Artinya apa? Artinya masih punya kesadaran. Lah nek ruh wis gak dicopot nang bun-bunan ya wis ora kesadaran kan. Kesadaran kang endi wong atine wis dicabut. Nauzubillah min dzalik. Sehingga taubat itu jangan sampai ditunda. Sehingga perintah taubat itu ya sesering mungkin, semaksimal mungkin. Karena kita juga sesering mungkin maksiat toh. Ya kita harus sesering mungkin taubat juga. Kita sering maksiat, sering apa? Ya seharusnya ya kita juga harus sering taubat juga. Sehingga perintah taubat tidak cukup sekali, 2 kali mboten, tapi terus menutup ilahi taubatan. Bahkan Nabi ngendikaken inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Kanjeng Nabi setiap harinya taubatnya ping 100. Kanjeng Nabi taubatnya ping 1, kanjeng Nabi padahal ora ndek dosa. Kanjeng Nabi sudah bersih, tidak punya maksiat. Taubatnya si ping 100, kita ping pira. Nah ini untuk apa namanya? Bahwa taubat itu berbeda dengan iman. Kalau orang mukmin imannya sudah benar, imannya sudah sah, sudah betul, sudah lurus dengan dalil-dalil keimanan, tapi dia punya maksiat, tapi urung ditaubatin nalikane isih bergas, isih sehat urung kok bertaubat, tobatnya kok agak arep mati. Dilalau di hidayah, sadar kabeh kelakuane kabeh awit urip, ditobati menyesal, terus bar niku rus bae nyawane, selamat. Tobatnya ditambah nang bisa. Kan eman banget nih bisa. Tapi nek wisu-wisu meh copot ruwen nembe iman, angel. Nembe iman, maksudnya nembe yakin dengan adanya Allah, dengan iman betul-betul. Karena apa?
pada saat itu dia ditampakkan wujudnya neraka wujudnya maka baru dia betul-betul yakin saya yakin oh orang anggo telat kaset sudah kaset telat nah kawin tinggi mengendi kan biasanya kan ibu kawin tinggi disuruh bagi berkas mengendi akalmu mengendi maksudnya kan gini kan dijawab ini kita wis bingung lagi ini lagi sehat mengendi akalmu digong apa mawon kan ini sebagian ulama menghentikan seperti itu walau alam tentang diterimanya iman ini setidaknya menjadi iktibar bagi kita menjadi penyemangat menjadi cambuk bagi kita untuk memaksimalkan kesempatan kita yang masih hidup diberi anugerah akal sehat diberi kesempurnaan untuk berpikir ya kita setidaknya menggunakan untuk mencari dalil-dalil keimanan ya seuli ya sebisanya semampu kita dan sesuai dengan hidayah yang diberikan oleh Allah demikian jadi nek taubat beda kali iman nek taubat wong sing kepegotan wong sing putus asa wong sing napa ahli maksiat putus asa bisa arep mati nembe kerasa kabeh dosane kerasa kabeh maksiate terus dia bertobat sebelum dia copot ruweh diterima tobat sebelum ruhnya sampai tapi kalau lagi urip tidak tidak mempelajari keimanan tidak punya iman yang lurus tidak punya iman yang selamat baru dia saat sakratul maut kok baru punya iman yang betul-betul imannya tidak diterima dan ini sebagian ulama yang mentinggalkan seperti itu ndi kami iki cukup pundi iki nggih bihilafi taubatil yaisi kelawan bedane taubate wong kang putus asa tegese ya wong sing ahli maksiat ahli nglakoni dosa punya dosa merasa punya dosa kemudian dia bertaubat fa innaha maqbulatun fa inna mongko temene taubat iku maqbulatun den trimo ba'da sihhati imanihi ing dalem sakwise saeh imane yais ing dalem sakwise saeh imane yais tapi syarat taubat diterima setelah imannya sah imannya sempurna imannya betul tapi wis imannya ora betul iman itu baru tumbuh pada saat sakratul maut karena melihat betul-betul wujud neraka kemudian baru saat itu dia bertaubat ya tanpa guna baru saat dia dicampakkan neraka baru dia nangis bertaubat kemudian dia ditampakkan surga baru dia tertarik baru dia iman ya tidak diterima lah itu alasannya mengapa sebagian ulama menghentikan imannya seorang yang pada saat sakratul maut tidak diterima karena apa? Ketika dia hidup dia punya kesempatan, punya ikhtiar tapi tidak digunakan, tidak dilaksanakan perkara yang wajib yang diperintahkan oleh Allah yakni apa? Berupa thalabul ilmi. Mencari dalil ketauhidan, dalil keimanan. Tapi kalau taubat orang mukmin imannya sudah benar, wis ngaji tentang iman, tapi ya si maksiat toh. Ya kita kan ada maksiat juga toh. Ya, maksiat itu memang tidak membatalkan keimanan. Selama dia masih punya kesempatan bertaubat kemudian bertaubat, ya diterima taubatnya, imannya ya sah. Mulanya syarat taubat diterima ba'da sihhati imanihi setelah sahnya imannya yais atau orangnya ahli maksiat.
Lima krono dene keterangan, lima krono keterangan ruwiya kang den riwayatake apa ma. An Ibni Umar saking Ibnu Umar. An Ibni Umar saking Ibnu Umar. Annahu sak temene Ibnu Umar iku kala ndika sapa Ibnu Umar. Ini dari hadis yang mengatakan taubatnya seseorang tetap diterima sebelum ajal betul-betul lepas, sebelum ruh itu betul-betul lepas dari tubuhnya. Tetap diterima kalau masalah taubat. Qala andika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andikane Kanjeng Nabi, tuqbalu taubatul abdil mukmin ma lam yughhir. Tuqbalu den trimo, tuqbalu den tampa atau den trimo dening Allah. Den trimo apa taubatul abdi taubate kawula, taubate kawula. Al mukmini kang mukmin, ya syaratnya ya al mukmin. Imane bisa dhisik. Imane sah, imane benar, imane berdasarkan istidlal, pencarian dalil iman, istilakoni, kemudian tumbuh iman yang betul, yang benar, tapi sih maksiat. Ini namanya taubatul abdil mukmin, taubatnya seorang hamba yang mukmin. Orang mukmin yang seperti apa ya? Yang mukmin berdasarkan setidaknya mencari dalil. Malam yuwarhir diterima sampai apa? Malam yuwarhir selagine durung klokor-klokor. Di mana nih gini biasanya kan pesantren. Malam yuwarhir selagine durung klokor nanti ya. Ngorok nih, klokor. Biasanya apa? Kalau orang mau lepas ruhnya mendekati ajal, niku ngorok. Yang betulnya ruh, ya, karena ada desakan keluarnya ruh, ya, biasanya ngorok. Ngarep copot ruhnya ngorok. Sampai kayak ini penapa jenenge. Kambing niku kan niku mau lepas kepada sembelah kan ngorok niku. Sama manusia ketika hampir lepas ruhnya kadang ada yang ngorok. Ya ini sebelum ngorok, habis ngorok nembe taubat ora diterima. Wis ngorok ini kan garis apa tetrok. Oh. Apa jenenge? Satu kali hembusan karo kali ngorok niku biasanya terus lepas biasanya tuh. Jadi ngorok sing terakhir niku. Ya sadurunge ngorok kok taubat. Diterima Gusti Allah. Asih napa? Semeneng baik kan biasanya wong sang itu kan kadang yang diam saja diam. Tapi di hatinya tobat, dia di hatinya diberi anugerah, dia bertobat, dia hatinya menyesali semua maksiat yang dilakukan di dunia, kemudian betul-betul tobat padahal lisannya terkunci, orang bisa ngomong tapi hatinya masih connect. Hatinya masih connect karena roh belum sampai ke hati belum dicabut. Baru sampai tenggorokan, hati masih connect, eling kali Gusti Allah, dia taubat diterima kalau permasalahan taubat. Ya ini dalilnya. Tapi kalau iman iman. Kalau iman lagi surip ora iman, imannya orang diperdalam, baru saat klokor-klokor weruh gambare surga dia beriman. Nauzubillah. Tidak diterima. Dia terkaset. Telat. Maka beruntung kita bersyukur banget. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk mempelajari dalil-dalil keimanan. Setidaknya ini nggih bukti lho nggih sampean mati. Nggih bukti temenan yang kita ngaji ini. Nggih bukti lho sampean. Sampean ketika nanti menyebut ajal, sampean ngaji kurung. Lah imanmu kok ngoten. Lah ini kita bukti. Kau fungsikan akal benda ya, kita fungsikan akal ya sebatas kemampuan kita. Perkara hidayah tetap dari Allah. Kita hanya ikhtiar mencari ilmu untuk memenuhi kewajiban syukur terhadap akal, nikmat akal.
Mala malam tabluh. Maksudnya malam yughir urung klokor-klokor niku maksudnya napa? Malam tabluh. Tegese sak lagi durung tumeka. Malam tabluh sak lagine durung tumeka apa ruhuhu ruweh abad. Abad sing mukmin al-hulquma ing hulu menjing. Utawa ing napa? Urat apa gini ngene sinang tenggorok apa sinang leher. Malam tablu salagine durung tumeka apa ruhu ruweh mukmin ruweh abad al hulquma ing hulu menjing atau tenggorokan hulkum ya, tenggorokan jadi urung copot ruweh kang tenggorokan salagine niku sederenge niku berarti iman mungkin masih di dada roh masih di dada isine atine si connect taubat diterima tapi kalau iman boten wis bali-bali niki iman wajib dipelajari iman wajib diyakini iman itu wajib diperdalam semasa kita hidup. Ini baru masalah iman yang istidlal, iman yang berdasarkan dalil. Nah, ada golongan iman yang lebih tinggi lagi, sudah istidlal, kita berupaya mencari dalil keimanan, meyakini tentang iman sejatinya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari wa syarri khairihi wa syarrihi, kemudian diberi nikmat tinggi lagi imannya sampai imanul hakiki itu ya sudah orang-orang yang terkhusus, orang-orang yang khawas. Tapi ya kita semua mungkin itu kehendaknya Allah. Cuma dari kita mungkin pada derajat imanul hakiki itu sesuai dengan hidayah yang diberikan oleh Allah dan tentunya berdasarkan upayanya manusia dalam menyikapi keimanannya terhadap Allah. Wa'lam annal iman billahi ala salatati aqsamin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup malam niki dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.